Air ini berisikan nutrisi makro mikro. Yang pertama adalah kohe yang kita buburkan, terus kemudian POC, kita gunakan juga hormon dan yang lain-lain, semua POC. Nah, cara pemupukan yang kita lakukan pengocoran yaitu dengan cara menyuntikkan. Kita tidak lakukan pembuatan lubang biopori, tidak, cukup dengan cara seperti ini saja. Nah, itu maka si air akan masuk ke dalam. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita sedang melakukan perawatan kebun di kebun Alpukat Panjalu, dan ada sesuatu yang saya perlu ceritakan ke kalian. Kali ini kami melakukan pemupukan. Ada beberapa pemupukan metode yang kami lakukan di kebun kami. Salah satunya yang dilakukan oleh teman-teman yaitu pengocoran. Seperti apa itu? Kita lihat. Nah, pada kesempatan ini kita lihat sedang melakukan pengocoran, dan coba cabut, Mas. Nah, ini airnya, coba. Air ini berisikan nutrisi makro mikro. Yang pertama adalah kohe yang kita buburkan, terus kemudian POC, kita gunakan juga hormon dan yang lain-lain, semua POC. Nah, cara pemupukan yang kita lakukan pengocoran yaitu dengan cara menyuntikkan. Kita tidak lakukan pembuatan lubang biopori, tidak, cukup dengan cara seperti ini saja. Nah, itu maka si air akan masuk ke dalam. Nah, ini. Jadi jangan melakukan pengocoran di permukaan. Ketika air terbuang seperti ini, itu salah. Terus yang benar bagaimana? Buat agar air ini tidak keluar. Coba lakukan, Mas. Nah, kita lihat air tidak keluar, maka nutrisi itu ada di dalam tanah, bukan di permukaan. Karena kalau di permukaan akan seperti ini, hanyut, kemudian kena matahari dan mengering, sehingga fungsi sebagai nutrisi tidak akan tepat. Oke, lanjut, Mas. Ini cara yang manual, cara yang mudah dilakukan, karena dengan pengocoran ini SDM di kebun kami bisa melakukan dengan leluasa. Beberapa tahun yang lalu kami melakukan pemupukan dengan irigasi tetes, kemudian keran di setiap pohon. Ternyata itu punya dampak yang sangat merugikan. Karena apa? Ya, kembali lagi SDM di kita, ketika kita pasang, kita gali, kena hujan, kena berkali-kali hujan dan kegerus air, maka si pipa itu muncul ke atas, dan ketika dilakukan pembabatan oleh ibu-ibu, pembersihan itu seringkali hampir 80% kena bacok, dan itu sangat merugikan sekali, sehingga ketika pengocoran bocor di mana-mana. Alhasil kita lakukan perubahan dengan pengocoran manual seperti ini. Praktis, dan memang untuk SDM di petani kita itu sudah sangat layak dilakukan. Memang agak lebih lambat di kebun kami ini, ketika ada 3 tim, jadi 6 orang, 2 orang, itu dilakukan pengocoran selama 1 minggu dengan jumlah tanaman yang 8.500-an pohon yang harus dikocor. 9.000 itu ada beberapa yang memang buka keran langsung nyala, dan 8.500-nya yang pengocoran seperti ini. Dan itu memakan waktu 1 minggu. Ya, lumayan lah, daripada kemudian kita mengandalkan buka keran, kita still yakin di ujung akan nyampe, ternyata bocor di mana-mana. Dan yang dirugikan sekali lagi adalah
tanaman tidak menerima asupan nutrisi. Itu teman-teman. Akhirnya kita rubah menjadi pengocoran manual, dan itu kita lakukan setiap bulan sekali. Kalau kemarau panjang dan tanaman itu masih proses vegetatif, maka lakukan 20 hari sekali. Syukur-syukur 15 hari sekali. Memang kerja ekstra dan memang kos biaya akan tersedot ke situ. Tapi itu hanya di puncak kemarau, mungkin hanya 2-3 bulan. Selebihnya bisa dilakukan 1 bulan sekali, dan itu safety, aman. Tanaman sehat, pertumbuhan vegetatif bagus, dan generatifnya ketika fase pembuahan oke. Yang penting adalah kualitas dari pemupukan, dari nutrisi yang terkandung di dalam pengocoran itu apa, tercukupi, dan 1 bulan sudah sangat cukup untuk siklus pemberian air plus makanan. Yang menjadi persoalan, apakah air yang diberikan selama 1 bulan sekali itu sudah mencukupi? Jawabannya adalah sangat cukup apabila pengocoran dalam jumlah yang banyak. Paling tidak 200 liter per pohon itu harus diberikan. Kalau tidak, hanya sekedar membasahi saja, maka tidak akan cukup. Poin yang pertama. Yang kedua, dalam proses pengocoran wajib menyertakan namanya mikroba, pupuk organik cair, pupuk hayati, patogen baik, yang mereka nanti akan menyimpan air dalam tanah dan membuat ekosistem tanah menjadi jauh lebih sehat, walaupun dalam kondisi kekurangan air. Banyak tanaman yang mendapatkan asupan air banyak tetapi kandungan mikrobanya sedikit, maka dia tidak akan lebih sehat daripada yang kurang air tetapi mikrobanya berlimpah. Jadi teman-teman harus tambah cerdas, tambah pandai memilah teknik, cara, pola pemberian nutrisi, pemberian air terhadap tanaman. Nah, yang kedua, beberapa hari yang lalu sebelum kita lakukan pengocoran, tanaman ada yang blok sudah bersih, ini kita bersihkan dengan tenaga ibu-ibu untuk pencabutan rumput, dan di blok ini kebetulan ini belum. Jadi tidak usah harus menunggu, cukup langsung lakukan penebaran. Nanti pada waktunya ibu-ibu melakukan pembersihan dan langsung ditimbun di sekitar jalur pinggiran perakaran. Nah, kita lihat ya. Ini kita tebar apa ini? Ini kita tebar bahan organik. Bahan organik yang kita tebar di kebun kita adalah satu, kita lihat hitam-hitam itu. Ini arang. Ini adalah arang dari sekam, arang kayu, arang sekam, arang apapun. Ini unsur ini satu. Kedua, kita juga menggunakan cangkang telur yang kita giling terus kita tebarkan di bawah tajuk. Yang ketiga, dan ini belum kita aplikasikan karena barangnya belum ada, karena gudang kita sedang penuh oleh 2 pupuk ini, yaitu adalah abu sekam, abu dari sisa pembakaran kayu atau apapun. Abu. Jadi yang pertama arang, yang kedua cangkang telur, yang ketiga abu. Nah, yang keempat adalah kompos. Kompos dari dedaunan, rumput seperti ini. Kemudian kita cacah, kita simpan dalam komunal, dan kita tebar dengan trichoderma, kita tebar dengan spray dengan dekomposter, dan kita diamkan sampai membusuk dan hilang panasnya, dan ditumbuhin jamur-jamur triko dan yang lain-lainnya, sehingga itu bisa langsung kita tebar. Dalam proses pemupukan itu kami tidak melakukan pupuk kandang atau tidak mencampurkan pupuk kandang. Pupuk kandang kita berikan bersamaan tadi waktu pengocoran. Nah, itu ada pupuk kandang 1 karung yang kita simpan dengan pola seperti itu agar memberikan suplai bahan organik nanti rilis secara berlahan. Namun kita juga melakukan penebaran seperti ini, dan ini kan kita lakukan berkala.
terus kita berproduksi, sehingga nanti di area bawah pohon ini akan banyak sekali bahan organik yang mencukupi kebutuhan dari si pohon ini. Nah, sumber mikrobanya, sumber nutrisi mikronya itu ada di kocor tadi. Nutrisi itu komplit kita kocorkan sehingga dia membentuk ekosistem di bawahnya. Nah, rumahnya adalah itu tadi. Rumah yang akan kita siapkan untuk mereka adalah arang, abu, cangkang telur, dan kompos. Dan nanti akan ada juga masuk pupuk majemuk, fosfat dari bebatuan, dan kita akan menciptakan di bawah pohon ini. Di bawah pohon ini adalah sumber pupuk organik yang berlimpah, sehingga penggunaan pupuk kimia nanti akan terus akan berkurang. Nah, demikian tadi sedikit yang bisa kami ceritakan, dan tanaman-tanaman di kebun kami ini menganut paham pembesaran dulu batang, tidak buru-buru mengejar produksi. Kita kuatkan batang dulu, kita sehatkan batang dulu. Kita belajar dari banyak pengalaman di mana tanaman-tanaman kami kekurangan bahan organik dan itu membuat imunitas lebih turun. Dan sekarang kita sudah mulai perbanyak berkali-kali lipat jumlah bahan organik di bawah pohon alpukat kita. Mudah-mudahan dengan pola ini kita akan menghasilkan tanaman-tanaman yang sehat, baik dari daun, baik dari batang, dari percabangan, dan perakaran, steril dari hama penyakit, jamur, dan yang lain-lainnya. Apakah kebun kalian sudah seperti itu? Atau lebih baguskah? Atau bahkan belum melakukan itu? Ini sekedar berbagi kisah, berbagi cerita, bukan bermaksud menggurui, dan mudah-mudahan manfaat. Salam dari kami, salam dari Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.